Struktur while. Struktur while merupakan struktur pengulangan di mana dia dikategorikan sebagai conditional looping, di mana kita tidak bisa memastikan di awal pengulangan berapa kali kita akan melakukan proses pengulangan. Yang kita hanya tahu adalah kondisi dari berhenti. Untuk algoritma while dapat dituliskan menggunakan notasi pseudocode while, kemudian kondisi, do, lalu aksi yang akan dilakukan berulang-ulang, kemudian while ditutup dengan and while. Kondisi di sini merupakan suatu pernyataan yang bernilai boolean, true atau false. Jadi ketika kondisi bernilai true, barulah aksi akan dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tidak terpenuhi lagi. Struktur, jika algoritma tersebut kita translasikan ke dalam bahasa C, maka kita sebutkan dulu inisialisasinya, jadi kondisi awalnya dulu, kemudian ada while, lalu terminasi. Terminasi adalah kondisi yang berupa pernyataan bernilai boolean, true atau false. Lalu do diubah menjadi branch buka, dan and while ditranslasikan menjadi branch tutup. Di dalam blok while ini akan ada aksi yang akan dilakukan berulang-ulang, kemudian akan ada iterasi, di mana iterasi ini adalah proses untuk menuju terminasi, dari inisialisasi menuju terminasi. Kita akan coba untuk membuat program cetak hello world sebanyak 10 kali menggunakan struktur while, di mana di situ ada satu buah variabel i bertipe integer, lalu pada algoritmanya kita berikan nilai 1 ke dalam i sebagai nilai awalnya, atau bisa kita sebut sebagai inisialisasi. Lalu ada while, kemudian kondisi yang kita gunakan adalah jika i lebih kecil sama dengan 10, do. Kemudian aksi yang akan kita lakukan secara berulang-ulang adalah perintah write hello world, lalu while ditutup dengan and while. Sekarang kita coba untuk buat programnya. Deklarasi i bertipe integer, int i. Kemudian kita berikan nilai awal i-nya sama dengan 1. Ya. Di sini bisa kita buat sintaks programnya menjadi 1 baris, bisa juga 2 baris. Misalnya kalau 2 baris, i sama dengan 1. Namun sintaks deklarasi dan pemberian nilai awal terhadap i bisa kita gabungkan menjadi seperti ini. int i sama dengan 1. Kemudian while, yang menjadi kondisi di sini adalah nilai i. Selama dia lebih kecil sampai dengan 10, do-nya kita ubah menjadi branch buka, and while-nya menjadi branch tutup. Kemudian aksi kita adalah write hello world menjadi printf hello world. Lalu iterasinya agar kondisi awal bisa menuju kondisi akhir, maka kita beri increment di sini.
Nah, tercetak hello world sebanyak 10 kali. Kemudian apa bedanya antara while dengan repeat until atau do while? Bedanya kalau while kita melakukan pengecekan kondisi pada awal atau sebelum melakukan pengulangan. Namun pada repeat until kita melakukan pengecekan kondisi setelah melakukan satu kali proses baru itu dilakukan. Jadi pengecekan kondisinya itu berada di akhir dari blok pengulangan. Bentuk umumnya untuk notasi pseudocode, repeat, kemudian aksi yang akan dilakukan berulang-ulang, lalu until, kondisi berhentinya. Jika kita translasikan ke dalam bahasa C, kita tuliskan dulu kondisi awalnya atau inisialisasinya, lalu repeat menjadi do, ya. Branch buka, lalu aksi yang akan dilakukan berulang-ulang, kemudian iterasinya, ya. Lalu ditutup dengan branch kembali, lalu ada while terminasinya atau kondisinya. Jangan lupa ditutup dengan semikolon. Oke, program yang tadi akan saya ubah menggunakan struktur repeat. Tinggal kita cut kondisinya, kita ganti dengan do. Kemudian kondisinya kita pindahkan ke setelah branch tutup, diakhiri dengan semikolon. Secara kasat mata, output programnya sama. Kemudian apa yang membedakannya? Sekarang kita coba dengan contoh program yang lain, seperti mencetak 1 sampai 10. Kita ubah aksinya di sini dengan perintah mencetak I. Oke, itu untuk repeat until. Ini untuk struktur while. Kemudian kita akan coba, misalnya kita buat I tidak memenuhi. Misal kita berikan dia 11. Ketika kita run programnya, hasilnya kosong. Kenapa? Karena I tidak memenuhi kondisi, di mana 11 itu tidak lebih kecil sama dengan 10, sehingga dia tidak melakukan blok pengulangan. Jika dengan kasus yang sama, tetapi kita menggunakan struktur do while atau repeat until, ternyata ketika kita run programnya, outputnya adalah 11. Mengapa demikian? Karena di sini kita melakukan satu kali pengulangan. Jadi, I sama dengan 11, do. Lakukan dulu. Kemudian mencetak I-nya, yaitu 11. Lalu I++, I-nya ditambah 1 menjadi 12. Kemudian di sini ada pengecekan nilai I, di mana apakah I-nya lebih kecil sama dengan 10?
12 itu lebih besar dari 10, sehingga pengulangan dihentikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menggunakan while, jika kondisi tidak terpenuhi, maka dia tidak akan melakukan pengulangan sama sekali. Tetapi ketika kita menggunakan repeat until atau do while, meskipun kondisi tidak terpenuhi, dia akan minimal mengulang 1 kali. Karena dia melakukan dulu, baru melakukan pengecekan. Kalau while, itu dia melakukan pengecekan terlebih dahulu, baru dia melakukan pengulangan. Seperti itu. Untuk kasus yang dicontohkan tadi, mencetak hello world 10 kali dan mencetak angka 1 sampai 10, conditional looping-nya tidak terlihat. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat contoh yang lain agar kita dapat menunjukkan bahwa while dan do while itu adalah conditional looping. Kita tidak tahu berapa kali mengulang gitu ya. Yang kita hanya tahu adalah kondisi berhenti. Mengecek apakah angka itu genap atau ganjil. Program genap ganjil. Program untuk mengecek angka apakah merupakan angka genap atau ganjil. Inputnya di sini adalah angka, outputnya adalah string. Deklarasi ada angka bertipe integer, kemudian ada variabel ulang bertipe karakter. Variabel ulang ini kita gunakan untuk menanyakan kepada user apakah dia akan terus melakukan pengecekan angka ataukah keluar dari program. Algoritmanya kita berikan dulu nilai awal atau inisialisasi kepada variabel ulang dengan karakter Y. Kemudian kita lakukan pengecekan kalau ulangnya Y atau Y besar, maka kita lakukan pengecekan terhadap angka. Jika angka modulus 2 sama dengan 0 atau angka habis dibagi 2, maka then ya, kita cetakkan bahwa angka tersebut genap. Selain itu, angka ganjil. Sebelum kita tutup pengulangan while-nya dengan end while, kita harus tanyakan dulu kepada pengguna. Apakah dia mau mengulang atau tidak? Artinya kita akan melakukan pembacaan kembali variabel ulang. Jadi, read ulang. Di mana
Prinsip dari variabel adalah menyimpan sebuah nilai. Nilai akan berubah ketika kita berikan nilai yang baru kepada variabel tersebut. Ya, barulah kita tutup dengan and while. Jadi ketika nanti pada proses read ulang, ternyata yang diinputkan bukanlah Y kecil ataupun Y besar, maka pengulangan akan berhenti. Sekarang kita coba programnya, kita translasikan ya. Angka bertipe integer. Kemudian variabel ulang bertipe karakter dengan nilai awal huruf Y kecil. Lalu ada while, kondisinya kalau ulang sama dengan Y kecil atau Y besar, maka proses pengulangan dilakukan. Or kita ubah menjadi garis 2. Do menjadi branch buka, and while menjadi branch tutup. Di dalamnya kita melakukan pengecekan terhadap angka. Jika angka dimoduluskan 2 sama dengan 0, modulus itu kita ganti dengan operator persen. Kita cetakkan bahwa angka yang diinputkan itu adalah genap. Oh ya, kita belum melakukan proses baca angka ya di sini ya. Di pseudocode-nya juga kelupaan ya. Jadi di sini kita tambahkan read angka. Oke. Di sini ya, kita lakukan perintah baca angka. Kemudian jika ternyata angkanya tidak habis dibagi 2, kita lakukan perintah else-nya. Setelah melakukan pengecekan, kita tanya kepada pengguna apakah dia akan mau melakukan pengecekan kembali. Lalu kita baca variabel ulang. Ketika ulangnya bukan Y kecil atau Y besar,
kita keluar dari program menggunakan fungsi exit. Oke, perintah baca angkanya itu di dalam blok pengulangan ya harusnya ya. Berarti kita pindahkan. Kalau dia di luar while, maka dia akan melakukan inputan hanya satu kali. Jadi dia harus di dalam while agar dia berulang-ulang kali ya. Jadi sini read angka. Translasinya juga berubah ya. Kita copy saja, kita copy di sini. Kemudian kita pastekan ke dalam while. Oke, kita buat alinea baru ya setelah mencetakkan angka adalah bilangan genap atau angka adalah bilangan ganjil. Sehingga dia tidak menempel dengan perintah baca ulang. Dia akan melakukan pengulangan terus-menerus ketika kita inputkan Y atau Y besar. Ketika kita inputkan adalah T, kita akan keluar dari programnya.